Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Kimia Teknik yang beranggotakan saya sendiri Syifa Putri Aulia, terus ada 11 anggota, di mana ada yang namanya Nugraha Tri Prasetyo, bisa dada-dada? Dada-dada. Terus juga ada Sugeng Sasmito, terus ada Ono Subaryono, terus juga ada Aprianda, hadir, oke. Terus ada Riyadin juga hadir. Hadir, Assalamualaikum. Oke. Muhammad Sugeng. Ya, hadir. Oke. Yon Galang Febriawan. Hadir. Aldi Dwi Praskoko. Terus ada Baharudin. Hadir. Dan dan Aditya Zarkas. Assalamualaikum. Oke, langsung aja. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan memaparkan presentasi tentang komposisi kimia batu kapur alam dari industri kapur Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Untuk review jurnalnya ini, sumbernya dari bisa dilihat dari Universitas Halu Oleo, terus Universitas 19 November, penyusunnya juga dari Megawati Alimuddin Laude Abdul Qadir. Untuk selanjutnya, pemaparan pertama akan dibacakan abstraknya oleh Mas Nugraha Tri Prasetyo. Silakan Mas Nugraha bisa dijelaskan. Untuk abstraknya yang gede, potensi sumber daya mineral Kabupaten Kolaka hampir tersebar di seluruh kecamatan. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka. Salah satu mineral yang ada di Kabupaten Kolaka adalah batu kapur atau yang biasa dikenal dengan istilah batu gamping. Batu kapur ialah jenis batuan sedimen yang umumnya mengandung senyawa karbonat, terutama kalsium karbonat CaCO3. Pada umumnya, batu kapur diolah untuk bahan campuran bangunan industri serta bahan kimia bagian sektor katalis. Analisis komposisi batu kapur dari Kabupaten Kolaka telah dilakukan dalam penelitian ini. Baik, untuk selanjutnya tetap Mas Nugraha, dilanjut. Pendahuluan, Kabupaten Kolaka adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya adalah Kolaka. Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari utara ke selatan, tepatnya berada pada 3 derajat 37 menit sampai 4 derajat 38 menit lintang selatan dan 121 derajat 5 menit sampai 121 derajat 46 menit bujur timur. Kabupaten Kolaka secara geografis berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Kolaka Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah timur berbatasan Kabupaten Konawe dan Kolaka Timur. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Secara administrasi, Kabupaten Kolaka pada tahun 2013 terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yaitu Watu Bangga, Tanggetada, Komala, Wundulako, Baula, Kolaka, Latambaga, Wolo, Samaturu, Toari, Polinggona, dan Iwaimenda. Kecamatan Samaturu adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 543,90 km persegi atau 16,75% dari total luas Kabupaten Kolaka. Sedangkan Kecamatan Polinggona merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 46,65 km persegi atau 1,44% dari total luas Kabupaten Kolaka.
Baik, Lanjut. untuk selanjutnya, oke, sebentar ya, agak susah. Baik, untuk selanjutnya pendahuluannya akan saya lanjutkan. Untuk Kabupaten Kolaka adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya adalah Kolaka, yang terletak di bagian provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari utara ke selatan. Kemudian Kabupaten Kolaka secara geografis berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Kolaka Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah timur berbatasan Kabupaten Konawe, dan Kolaka Timur. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Secara administrasi, Kabupaten Kolaka pada tahun 2013 terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yaitu Watu Bangga, Tageng Tada, Pomala, Wundulako, Baula, Kolaka, Latambaga, Wolo, Sumaturu, Toari, Polinggona, dan Iwoimeda. Kemudian, Kecamatan Sumaturu adalah kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 543,90 km persegi atau 16,75% dari total luas Kabupaten Kolaka. Sedangkan Kecamatan Polinggona sendiri merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil, yaitu 46,65 km persegi atau 1,44% dari total luas Kabupaten Kolaka. Potensi sumber daya di Kabupaten Kolaka ini sangat besar, terutama di bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan. Karena didukung keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan dan memiliki beberapa sungai yang dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Dari sektor pertambangan, Kabupaten Kolaka cukup melimpah. Dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan tambang yang beroperasi untuk mengolah sumber daya mineral. Nah, potensi sumber daya mineral ini di Kabupaten Kolaka tersebar hampir di seluruh kecamatannya, yaitu ada nikel, magnesit, pasir kuarsa, batu kapur, biji nikel, emas, batu bara, batu sabak, dan marmer. Nah, salah satu mineral yang diolah adalah batu kapur atau batu gamping dengan potensi 4,33 miliar meter kubik. Batu kapur yang diolah di Kabupaten Kolaka hanya sebatas industri rumah tangga. Ya. Kemudian batu kapur, komposisi kimia berkapur yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu dari Kecamatan Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil XRF, batu kapur Banawa termasuk jenis kalsium dengan kemurnian tinggi yang tersusun atas unsur Ca sebesar 96,38%, Si, Sr, Fe, Ti, Nb, Sn, Sb, dan In. Sementara CaO hasil kalsinasi pada suhu 950 derajat Celcius sebanyak 96,59. Jadi di sini paling sedikit itu unsurnya unsur In yang sebesar 0,0120%. Sedangkan yang terbanyak adalah unsur unsur CaO yang sebanyak 96,59%. Kemudian komposisi kimia batu kapur yang pernah dianalisis diperlihatkan pada tabel 2. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Sugeng Sasmito. Ya, baik, terima kasih. Saya akan coba lanjutkan.
Untuk komposisi kimia sudah dijelaskan oleh Saudari Siva. Ini selanjutnya untuk tabel 1 dan tabel 2. Bisa back dulu ke tabel 1-nya. Sebentar ya. Oke. Ya, dilihat dari tabel 1, komposisi unsur dan senyawa oksida hasil analisis EDS sampel CaCO3 pada suhu 750 derajat, komposisi kimia batu kapur alam dari industri kapur Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dilihat dari berbagai elemen yaitu oksigen, silikon, aluminium, sodium, potasium, kalsium, dengan nilai persentase UNN, CWT sebagai tabel berikut. Dan untuk senyawa-senyawanya juga bisa dilihat sesuai dengan tabel. Dan untuk persentase WT-nya juga sudah tertera sehingga menghasilkan total persentase sebagai berikut. Untuk total persentase UNN CWT-nya 75,91%. Untuk UNN CWT persennya ada yang 100%. Dan UNN CWT-nya juga 100% nih yang ketiga, tabel ketiga. Oke, next. Oke. Sebentar. Agak lama. Oke, dilanjut Mas Ugeng. Ya, untuk tabel 2 yaitu tabel komposisi kimia batu kapur hasil pengujian dengan XRF menurut Lukman tahun 2012. Dari tabel berikut kita bisa lihat untuk komposisi kimianya ada Ca, Fe, Mg, Si, In, Ti, Mn, dan Lu dengan persentase WT sebagai berikut. Selanjutnya untuk kalsium karbonat atau CaCO3 adalah senyawa yang dominan yang terkandung dalam batu kapur. Kalsit CaCO3 merupakan fase kristal yang paling stabil dan banyak digunakan dalam industri cat, kertas, magnetic recording, industri tekstil, deterjen, plastik, dan kosmetik, menurut Laila dan kawan-kawan pada tahun 2012. Seperti yang diketahui, bahwa batu kapur mengandung sebagian besar mineral kalsium karbonat, yaitu sekitar 90%. Kandungan kalsium karbonat ini dapat diubah menjadi kalsium oksida dengan kalsinasi sehingga lebih mudah dimurnikan untuk mendapat kalsiumnya. Dengan cara ini, batu kapur dapat dimanfaatkan dalam sektor katalis. Oke. Mohon maaf agak lama untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Mas Ono Subaryono ya. Oke. Bentar. Oke, lanjut Mas Ono. Nih, coba. Oke, di sini ada batu kapur ya. Batu kapur itu merupakan jenis batuan sedimen yang mengandung senyawa karbonat, di mana pada umumnya batu kapur yang banyak terdapat adalah batu kapur yang mengandung kalsit. Nah, batu kapur ini memiliki warna yang putih kekuningan, abu-abu hingga hitam. Untuk pembentukan warna ini tergantung dari campuran yang ada dalam batu kapur tersebut. Misalnya lempeng, quartz, oksida besi, mangan, dan unsur organik. Batu kapur terbentuk dari sisa-sisa kerang di laut maupun dari proses presipitasi kimia. Nah, di mana berat jenis batu kapur berkisar 2,6 sampai 2,8 gram per cm kubik dalam keadaan murni dengan bentuk kristal kalsit CaCO3, sedangkan volumenya berkisar 1,7 hingga 2,6 gram per cm kubik. Untuk jenis batuan karbonat dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu batu kapur limestone dan dolomit dolomstone bau 1978. Nah, berdasarkan lokasi pembentukannya, batu kapur ini dibedakan menjadi prosesnya, yaitu next. Untuk selanjutnya dijelaskan Mas Apri ya. Oke, lanjut Mas Apri. Bisa dijelaskan?
Mas Apri monitor. Ya, terima kasih Iya. untuk Mbak Siwa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ono. Saya akan menjelaskan tinjauan pusaka. Yang pertama, 1, pembentukan batu kapur pada lingkungan laut. Kebanyakan batu kapur terbentuk di laut dangkal, tenang, dan perairan yang hangat lingkungan. Ini merupakan lingkungan ideal di mana organisme mampu membentuk cangkang kalsium, karbonat, dan skeleton sebagai sumber bahan pembentuk batu kapur. Yang kedua, pembentukan batu kapur di lokasi gua, proses evaporasi. Batu kapur juga dapat terbentuk melalui penguapan, stalaktit, stalagmit, dan formasi gua lainnya, sering disebut speleothems. Dah. Oke, lanjut. Udah, oke, ayo lanjut. Ini slide-nya udah benar ya? Udah. Oke. Oke, lanjut. Baik, untuk selanjutnya tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Mas Riyadin. Silakan Mas Riyadin. Baik, melanjutkan dari presentasi teman-teman tentang komposisi kimia batu kapur alam dari industri kapur Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kedua adalah klasifikasi batu kapur menurut POK 1959. Menurut POK, ada 3 macam komponen utama penyusun batu gamping. Adalah alsem, hasil dari presipitasi kimiawi atau biokimia yang telah mengalami transportasi atau intrabasinal. Analog dengan butiran pasir atau gravel. Ada 4 macam, yaitu interclass, olid, pilet, dan fosil. Microcrystalline calcite ozone atau mikrite, analog dengan lempung pada batu lempung atau matrik lempung pada batu pasir. Yang ketiga adalah spheric calcite atau spirit, analog dengan semen pada clean atau sandstone. Next. Oke, dilanjut. Next. Kemudian klasifikasi batu kapur menurut Embry dan Colvan 1971. Merupakan pengembangan dari klasifikasi Dunham 1962. Duanya adalah seluruhnya didasarkan pada tekstur pengendapan dan lebih tegas di dalam ukuran butir, yaitu ukuran grain 0,03 mm, 2 mm, dan ukuran lumpur karbonat kurang dari 0,03 mm. Berdasarkan cara terjadinya, Embry dan Colvan membagi batu gamping menjadi 2 kelompok. Pertama, batu gamping allochtone atau mudstone dan limestone. Batu gamping autochtone atau basestone, beanstone, dan framestone. Yang keempatnya adalah sangat tepat untuk mempelajari fasies dan terumbu dan tingkat energi pengendapan. Next, Mas. Untuk selanjutnya, presentasinya akan dibawakan oleh Mas Muhammad Sugeng, metode penelitian. Baik, terima kasih. Untuk metode penelitian, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batu kapur yang diperoleh dari industri rumah tangga atau industri batu kapur rumahan dari Desa Tambea, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Metode penelitian diawali dengan tinjau lokasi industri kapur, diskusi terkait dengan industri kapur yang dilakukan, sekaligus pengambilan sampel batu kapur, dan tahap terakhir adalah tahap pengukuran untuk mengetahui komposisi senyawa dalam laboratorium.
Analisis komponen mineral dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo di Kendari. Tahap analisis dimulai dari batu kapur, dibersihkan menggunakan aquades, lalu dikeringkan dalam oven selama 1 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah kering, batu kapur digerus menggunakan mortar dan pastel hingga diperoleh serbuk kapur dan disaring menggunakan ayakan 200 mesh. Serbuk kapur yang telah lolos ayakan ditimbang sebanyak 30 gram untuk analisis komposisi mineral. Sampel dibagi menjadi 2 bagian, sampel batu kapur yang tidak terkalsinasi dan sampel batu kapur yang telah dikalsinasi pada suhu 750 derajat Celcius dalam tanur selama 3 jam. Karakterisasi dilakukan dengan menggunakan X-ray fluorescence atau XRF. Next. Next, dilanjut. Untuk Penelitian selanjutnya, dibacakan Mas Yon Galang untuk slide 16. Untuk hasil dan pembahasan, jadi penelitian ini diawali dengan pengambilan sampel batu kapur di desa Tambea, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Batu kapur yang diperoleh berwarna putih keabu-abuan, gambar 1. Batu kapur yang diolah di industri rumahan ini diperoleh dari Kecamatan Wulu, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Bombana. Hal ini karena tingginya konsumsi batu kapur di wilayah Kolaka dan Kecamatan Pomala untuk keperluan industri tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar dari hasil batu kapur tersebut. Dilanjut, Mas Yon. Pada gambar 1, kondisi industri batu kapur perumahan di Desa Tambea. A. Tumbukan batu kapur, bongkahan dan sampel batu kapur. B. Kapur hasil olahan siap dipasarkan. Dan D. Tim peneliti dan pemilik industri batu kapur. Yang tengah dan menggunakan baju merah tersebut adalah Bapak Marzuki. Oke, next. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mas Aldi Dwi Praskoko. Ya, oke, terima kasih. Untuk hasil dan pembahasan, tahapan selanjutnya adalah preparasi batu kapur alam sebelum dianalisa lebih lanjut. Tahap preparasi dimulai dari batu kapur dibersihkan menggunakan aquades lalu dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam batuan setelah kering. Batu kapur dihaluskan dan disaring. Sampel yang telah dihaluskan dikalsinasi dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa organik yang bersenyawa dalam batu kapur alam. Kalsinasi pada suhu 750 derajat selama 3 jam. Kalsinasi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa organik yang bersenyawa dengan batu kapur alam. Selain itu, dengan proses kalsinasi pada temperatur tinggi dapat mengubah hidroksida ke dalam bentuk oksida. Komposisi dari batu kapur yang dianalisa dengan pengujian XRF fluorescence dapat ditunjukkan pada tabel 3. Komposisi batu kapur yang dianalisa terbagi 2, yaitu batu kapur yang terkalsinasi dan batu kapur yang tidak terkalsinasi. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat perbedaan kandungan mineralnya. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan kita lihat pada gambar 2
batu kapur hasil dari kalsinasi pada suhu 750 derajat Celcius selama 3 jam. Ya, berikut fotonya. Ya, next. Next, bisa dilanjut tabelnya oleh Pak Bahar, silakan. Oke, baik. Ini adalah tabel hasil dan pembahasan dari komposisi batu kapur alam hasil analisis dengan X-ray Fluorescence. Sampel terdiri dari 2 jenis, masing-masing seberat 10 gram, yaitu batu kapur terkalsinasi dan batu kapur yang dikalsinasi. Oke, next. Komposisi mineral yang terkandung dalam batu kapur hasil analisis tersebut yaitu kalsium oksida, kalsium karbonat, aluminium oksida, kromium oksida, ferrioksida, kalium oksida, magnesium oksida, mangan oksida, natrium oksida, fosforus pentoksida, silikon dioksida, sulfur trioksida, titanium dioksida, dan zinc oksida. Hasil analisis X-ray fluorescence menunjukkan bahwa kalsium karbonat dan kalsium oksida adalah komponen terbesar dalam batu kapur. Komposisi batu kapur alam yang tidak terkalsinasi memiliki kalsium oksida dan kalsium karbonat masing-masing sebesar 47,53% dan 32,8%. Sedangkan batu kapur alam yang dikalsinasi pada suhu 750 derajat memiliki kandungan kalsium oksida dan kalsium karbonat sebesar 52,22% dan 28,16%. Komposisi kalsium karbonat sebagai komponen utama yang diperoleh cukup jauh dari komposisi kalsium karbonat yang pada umumnya rata-rata di atas 90%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terbentuknya kalsium oksida dari hasil dekomposisi kalsium karbonat pada suhu tinggi. Munculnya fase oksida dari kalsium dikarenakan pada suhu 750 derajat Celcius, kalsium karbonat mengalami dekomposisi akibat energi panas dan membentuk kalsium oksida. Berdasarkan referensi dari peneliti disebutkan bahwa kalsium oksida seringkali dihasilkan melalui kalsinasi kalsium karbonat secara langsung dengan suhu tinggi. Sumber dari Novianti dan kawan-kawan tahun 2015. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, silakan Mas Adit. Bisa dilanjutkan untuk kesimpulannya. Baik, terima kasih. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa komposisi mineral yang terkandung dalam batu kapur atau batu gamping dari industri rumahan Desa Tambea, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yaitu kalsium oksida, kalsium karbonat, aluminium oksida, silikon dioksida, ferrioksida, kemudian magnesium oksida, kromium oksida, kalium oksida, mangan oksida, natrium oksida, fosforus pentoksida, zinc oksida, sulfur trioksida, dan titanium dioksida. Hasil analisis X-ray fluorescence menunjukkan bahwa kalsium karbonat dan kalsium oksida adalah komponen terbesar dalam batu kapur atau batu gamping ini. Komposisi batu kapur alam yang tidak terkalsinasi memiliki kandungan kalsium oksida dan kalsium karbonat masing-masing sebesar 47,53% dan 32,8%. Sedangkan batu kapur alam yang dikalsinasi pada suhu yang ditentukan memiliki kandungan kalsium oksida dan kalsium karbonat sebesar 52,22% dan 28,16%. Hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk analisis lebih lanjut, terutama di sektor katalis dalam industri kimia. Terima kasih. Baik, sekian dari pemaparan tugas besar kimia teknik dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.